Selamat bertemu kembali dengan channel saya Misbah 3849. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas gelombang mekanik, yang mana gelombang mekanik ini dibagi menjadi 4 bagian: pendahuluan, gelombang berjalan, berfase dan tidak fase, serta gelombang stasioner. Untuk tahap pertama saya akan memberikan pendahuluan serta pengenalan gelombang berjalan. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi sebenarnya getaran nih, tapi dia merambat. Kalau di sini kan getaran saja, tapi kalau sudah merambat itu disebut gelombang. Pada gelombang yang berpindah itu adalah energi, tapi partikelnya tidak berpindah. Partikel itu hanya bergetar di sekitar posisi tertentu saja, ya. Seperti jika kita ada di tepi pantai, maka kita akan merasakan dorongan yang kuat dari gelombang laut. Dorongan itu berupa energi yang merambat. Sedangkan partikelnya, misalkan ada perahu, itu sebenarnya tidak tidak merambat karena gelombang. Perahu itu bergerak itu karena adanya angin. Jika tidak ada angin, maka perahu itu tidak akan bergerak ke tepi maupun ke tengah laut. Macam-macam gelombang itu ditentukan berdasarkan ada 3 hal, yaitu berdasarkan arah getar, ada yang berdasarkan medium perambatan, ada yang berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2 juga, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk lebih jelasnya tentang gelombang transversal, longitudinal, gelombang mekanik, gelombang berjalan, dan gelombang stasioner, kita akan bahas satu persatu. Diawali dengan berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang dibagi 2 menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu seperti ini, ya. Kalau gelombang longitudinal seperti ini. Dari gambar ini bisa kita bedakan bahwa gelombang transversal itu adalah arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Arah getarnya kan vertikal, rambatannya horizontal kanan. Sedangkan longitudinal, arah getar dan arah rambatannya sejajar dengan arah rambatannya. Ini arah getarnya horizontal, sedangkan arah rambatannya pun horizontal. Jadi sama-sama horizontal, sejajar. Kemudian pada gelombang transversal itu ada bukit dan lembah. Sedangkan kalau longitudinal ada rapatan, ada renggangan. Jadi bedanya itu, ya. Transversal ada bukit, ada lembah. Longitudinal ada rapatan, ada renggangan. Untuk satu gelombang transversal itu terdiri dari, untuk mudahnya, untuk sederhananya adalah satu bukit dan satu lembah. Untuk longitudinal, satu gelombangnya itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Itu satu gelombangnya. Lanjut. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.
Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah jika gelombang mekanik itu memerlukan medium sebagai perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik gelombangnya tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium elastis seperti air dan udara. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang laut dan gelombang suara, gempa bumi, gelombang pada gawai. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, sinar X, gelombang radio. Gelombang berjalan, ciri-cirinya adalah amplitudenya seperti ini. Amplitudenya tetap, tidak berubah-ubah. Amplitudenya untuk gelombang ini adalah ini, amplitudenya. Berarti jawabannya amplitudenya itu adalah 20. Untuk periodenya, untuk periodenya kita nggak bisa jawab sebelum ada grafik FT, grafik YT-nya. Sini kan baru ini grafik YT-nya belum ada. Untuk itu, nah ini. Untuk mengetahui ada berapa periode, sebenarnya mudah saja. Kamu tinggal yang ini, yang bukit kita belah, lembah kita belah, sampai kapan, sampai mana dibelahnya ya, sampai sesuai yang T-nya ini ya. Ini penting, udah sampai sini aja. Lalu kita tandai ini udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Demikian maka 8/4 T sama dengan 400. Demikian maka T sama dengan 200. Ini jawabannya. Jadi T-nya 200 ya. Sekarang kita akan mencari cepat rambat gelombangnya. Jadi sama kayak tadi, kita buat garis tengahnya. Sampai sini. Karena X-nya adalah 80, adanya di sini. Lalu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti 12/4. Ini selalu per 4 ya. Sudah 80. Kenapa per 4? Karena
satu gelombang itu ada 4. Sekarang ini kan 180 ini kan adalah jarak. Nah, yang berkaitan dengan jarak itu adalah lambda. Jadi buat ini lambda. Jika sebelumnya ini karena dikaitkan dengan waktu, maka ini adalah periode. Demikian maka lambdanya adalah sama dengan 60. Jadi I-nya sama dengan, kita pakai rumus yang ini, lambda 60 dibagi 200/200 sama dengan 0,03 meter per second. Seperti itu. Ini bisa buat latihan. Ini bisa kamu cari T-nya terlebih dahulu, kemudian kamu dapatkan lambdanya untuk mendapatkan cepat rambat gelombang. Seperti ini juga. Silakan kamu cari T-nya, lalu kamu cari lambdanya, maka kamu akan mendapatkan cepat rambatnya. Seperti itu. Ini juga sama. Silakan kalian coba di rumah. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.